Cerita Arwah Berduka volume yang ke-6 bagian yang keempatnya kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada kesempatan ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah jalannya pertarungan dari kelompok parti Cry yang baru, yaitu parti Darkpot. Ketika mereka sedang bertarung melawan pasukan dari para naga yang kebetulan sekarang sedang mencoba untuk dapat menyerang kota. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Singkat cerita, setelah pada chapter sebelumnya, Cry sudah mencoba untuk dapat bisa menakut-nakuti para kesatria dengan cara berkata kepada mereka bahwa pasukan dari naga sebentar lagi akan datang untuk bisa menyerang. Maka pada hari yang sama itulah, Cry pun tiba-tiba saja langsung dikejutkan dengan serangan dari kelompok naga asli yang kebetulan saat ini sudah tiba tepat di dalam penginapan mereka. Berdasarkan hal itulah, Cruz pun segera menarik tangan dari Cry dengan niat untuk dapat mengajak Cry supaya dirinya bisa segera menolong semua orang melawan pasukan dari para naga ini. Tidak hanya itu, karena di tengah perjalanannya, Cruz pun segera bertanya lagi kepada Cry, yaitu naga seperti apakah yang sekarang akan mereka hadapi, serta apa kelemahan dari monster naga ini supaya Cruz bisa bersiap-siap untuk dapat menggunakan kekuatan sihirnya. Mendengar pertanyaan itu dari Cruz, Cry pun kini segera menjelaskan bahwa pasukan naga yang sekarang akan mereka lawan adalah pasukan naga dengan nama Childra, di mana Childra adalah pasukan naga yang bergerak dalam jumlah yang sangat banyak atau bergerak secara berkelompok, di mana pada dasarnya Childra adalah naga es dengan ukuran tubuh yang kecil mirip seperti ukuran anjing atau mirip seperti ukuran kucing. Serta mereka pun bisa mengeluarkan semburan es dari mulutnya untuk dapat melumpuhkan para lawannya. Nah, walaupun tubuh dari naga ini sangat kecil, tapi menurut Cry, kemampuan dari pasukan Childra yang datang secara berkelompok jauh lebih hebat daripada kemampuan dari naga asli. Karena dengan bentuk tubuhnya yang sangat kecil, maka Childra pun bisa bergerak dengan sangat cepat untuk dapat mengacaukan pertahanan dari para lawannya. Barulah mereka akan mencabik-cabik tubuh dari manusia dengan menggunakan kekuatan dari cakarnya dan juga kekuatan dari gigitannya secara bersama-sama. Jadi menurut Cry, satu naga Childra sebenarnya sangatlah mudah sekali dikalahkan. Tapi jika mereka datang secara berkelompok, maka sudah jelas Childra lebih mengerikan daripada naga besar. Bahkan ketika Cry dulu pernah bertarung melawan Childra, Lismart pun sempat merasa sangat frustasi dan juga Lis pun sempat dibuat menjadi menangis. Karena tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Lismart, dia pun sama sekali tidak bisa menang ketika bertarung melawan ratusan pasukan Childra yang saat itu terus terbang di atas kepalanya. Tapi meskipun begitu, Childra lemah terhadap api. Jadi jika mereka terkena sihir dengan elemen api, maka seharusnya mereka pun akan bisa dengan mudah dikalahkan. Mendengar penjelasan dari Cry tersebut, Cruz pun kini segera bersiap sambil berkata seperti ini kepada Cry. Intinya, Cruz adalah penyihir elemen angin. Namun, karena musuh mereka hanya bisa dikalahkan dengan elemen api saja, maka Cruz pun sudah lebih dulu memperingatkan Cry bahwa kapasitas mananya nantinya akan cepat habis ketika dirinya menggunakan kekuatan sihir api. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan dari kelompok Cry melawan pasukan dari Childra kini seketika langsung dimulai dalam urutan seperti ini. Pertama, setelah keluar dari dalam ruangannya, maka Cry dan juga kru Sargen kini seketika langsung pergi menuju ke lantai 3 untuk dapat segera bertarung melawan pasukan Childra dalam gelombang yang pertama. Di mana pada kesempatan itu, Cruz pun segera mengeluarkan tongkat sihir panjangnya sambil mengucapkan kalimat mantranya. Kemudian tidak lama berselang, tiba-tiba saja monster burung kecil berwarna merah sekarang akhirnya langsung keluar tepat di sekitar tubuh dari Cruz. Itu adalah teknik sihir elemen api dari Cruz dengan nama Flarebird. Lalu setelah itu, Cruz pun segera mengirimkan pasukan burung apinya ini untuk dapat mengalahkan pasukan dari para naga. Walaupun pada dasarnya, Cruz berhasil membakar bagian sayap dari pasukan monster Childra ini, tapi faktanya, mereka pun sama sekali tidak menyerah dan juga mereka pun sekarang masih bisa terbang. Hingga tanpa pikir panjang, satu persatu dari mereka sekarang langsung mencoba untuk dapat menyerang tubuh dari Cry, Cruz dan juga para kesatria dengan menggunakan teknik semburan esnya itu. Beruntungnya, Cry memiliki kekuatan spesial untuk dapat menggunakan kekuatan artefaknya dalam potensi yang maksimal.
Sehingga pada kesempatan itu, save ring yang harusnya hanya bisa digunakan untuk dapat melindungi satu orang saja. Namun, Cry pun langsung memperlebar jangkauan wilayahnya menjadi area yang sangat luas. Jadi dengan kekuatan Cry untuk dapat bisa mengendalikan kekuatan artefak, maka satu buah cincin save ringnya itu sekarang dapat digunakan untuk dapat melindungi semua orang yang saat ini ada di sekitarnya. Kedua, setelah Cry sudah berhasil melindungi tubuh dari Cruz Argent, maka tepat dari arah belakang mereka kini terdengar teriakan yang sangat kencang dari salah satu anggota terbarunya. Yap, dia adalah golem buatan dari Sentry versi 2.0, yaitu golem yang memiliki kekuatan sama seperti Arnold. Dimana pada kesempatan itu, Kill versi baru ini kini akhirnya seketika langsung melompat dengan menggunakan kekuatan penuhnya. Lalu, dia pun segera menebas pasukan dari monster Childra itu hingga satu persatu dari mereka sekarang bisa menjadi dikalahkan. Tidak hanya itu, karena ketika dirinya sekarang sudah puas untuk bisa bertarung dengan menggunakan pedang, maka Kill pun segera membuang pedang besarnya itu. Lalu tanpa pikir panjang, Kill pun segera menggunakan kekuatan pukulan tangannya untuk bisa bergulat melawan pasukan dari para Childra. Hingga secara brutal, Kill pun langsung melempar tubuh dari Childra menuju ke sana kemari sama seperti mainan. Intinya, di hadapan dari golem milik Sentry ini, kekuatan dari Childra sekarang sama sekali tidak ada apa-apanya. Mengingat, tidak peduli sebanyak apa tubuh dari golem terkena serangan dari monster Childra. Namun kenyataannya, hal itu sama sekali tidak berpengaruh kepada golem. Sebagai gantinya, satu persatu dari monster Childra itu sekarang berhasil dikalahkan hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Nah, menyadari hal itu, Cry pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Mengingat dengan begini, maka Cry pun bisa mempercayakan pertarungan di lantai yang ketiga menuju kepada Kill. Karena pada dasarnya, Cry sudah berniat untuk dapat pergi menuju ke lantai 4 demi dapat mengecek bagaimana kondisi dari pasukan raja. Nah, tepat di tengah perjalanannya ini, Cry pun kini tiba-tiba saja langsung menjadi teringat bahwa sebelum Cry memutuskan untuk bisa berangkat demi dapat menjalani misi ini, maka Cry pun lebih dulu bisa menyadari kehadiran dari teman-temannya, yaitu Lee Smart, Sentry Smart, Luke, Lucia, dan juga Tom Smart yang sekarang mencoba untuk dapat mengikuti Cry. Jadi kemungkinan besar Sentry pasti sudah mendengar bahwa Cry sebelumnya sudah sempat menakuti para kesatria bahwa akan ada monster naga yang menyerang. Atau dengan kata lain, menurut Cry, serangan dari Childra ini adalah perbuatan dari Sentry. Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang pertamanya. Di mana pada kesempatan yang berikutnya, maka Sin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari kelompok Grieving Soul. Di mana pada kesempatan itu, atau tepatnya ketika Sentry sudah mendengar ucapan dari Cry bahwa sebentar lagi naga akan menyerang mereka semua, maka Sentry pun langsung dibuat menjadi salah paham. Karena menurut Sentry, ucapan dari Cry barusan adalah sebuah kode kepada dirinya bahwa Cry ingin memberikan ujian 1000 cobaan menuju kepada mereka semua. Sehingga tanpa pikir panjang, Sentry dan juga Lucia akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk dapat pergi ke gunung dengan sebuah tujuan untuk datang menuju ke dalam sarang dari para Childra serta untuk bisa menangkap 11 ekor monster naga tersebut. Lalu ketika 11 ekor monster naga sudah berhasil ditangkap, maka Sentry pun segera melepaskan mereka ke kota dengan bantuan dari Lucia, supaya tujuan dari Cry untuk bisa memberikan ujian 1000 cobaan kepada para kesatria bisa segera menjadi kenyataan. Gara-gara perbuatan dari Sentry itulah, Childra pun sekarang bisa menyerang para manusia yang ada di kota. Walaupun hal itu sebenarnya sebelumnya sama sekali belum pernah terjadi. Menarik ya, ternyata terdapat sebuah kesalahpahaman di balik kesalahpahaman yang sekarang sudah ada. Ingat kan, pada video bagian yang pertamanya kemarin, terdapat satu orang mata-mata yang mencoba untuk dapat meracuni Cry dengan cara menaruh racun mematikan di dalam minuman dari Cry. Lalu di saat yang bersamaan itu, Sentry pun juga menaruh racun yang serupa dengan tujuan yang berbeda. Yaitu, tujuan dari Sentry adalah untuk dapat melakukan eksperimen. Nah, hal yang sama pun sekarang terjadi juga tepat di dalam tragedi penyerangan dari para naga. Di mana pada kesempatan ini, terdapat satu orang pengkhianat alias terdapat satu orang mata-mata tepat di dalam kelompok dari Cry yang merupakan anggota rahasia dari kelompok kriminal Demon Fox. Dialah orang yang telah membawa sebuah artefak langka berupa sebuah batu hitam dengan nama Relik Dragon Caller atau Relik Pemanggil Naga. Jadi, ketika Cry sedang berada di dalam penginapan bersama dengan Raja,
Maka pengkhianat ini pun langsung menggunakan artefak pemanggil naganya itu dengan sebuah tujuan untuk dapat mengalahkan Cray dan juga membunuh Raja Zebrudia sesuai dengan misi yang telah diberikan oleh kelompok Demon Fox. Itulah yang menjadikan alasan kenapa sekarang banyak sekali pasukan dari Childra yang datang untuk dapat menyerang para manusia. Jika kalian bingung, maka penjelasan paling gampangnya adalah seperti ini. Intinya, terdapat dua orang penjahat di dalam tragedi penyerangan dari para naga. Pertama adalah Citri. Dialah orang yang mengirimkan 11 ekor monster naga kecil untuk dapat memberikan ujian 1000 cobaan akibat kesalahpahamannya ketika mendengar ucapan dari Cray. Kedua, tepat di saat yang bersamaan, pengkhianat di dalam kelompok dari Cray sekarang juga langsung menggunakan kekuatan dari artefak pemanggil naganya untuk bisa memanggil kelompok pasukan naga dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, jika Citri hanya mengirimkan 11 ekor naga kecil saja, maka pengkhianat dari kelompok Demon Fox sekarang telah mengirimkan lebih dari 200 ekor naga kecil menuju kepada Cray. Nah, masalahnya, Cray sekarang belum tahu bahwa ada mata-mata dari kelompok Demon Fox yang sekarang mencoba untuk dapat menyerang mereka. Sehingga sampai dengan detik ini, Cray pun sekarang masih berpikir bahwa ini semua adalah perbuatan dari Citri. Tapi, jika dirinya mengadukan masalah ini kepada pihak kerajaan, maka Citri pasti akan langsung menjadi dihukum. Jadi berdasarkan hal itulah, Cray pun memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Serta dia pun malah kembali memotivasi semua teman-temannya untuk dapat mengalahkan pasukan dari para naga supaya masalah ini bisa segera selesai. Wow, luar biasa banget ya. Siapa sangka terdapat sebuah kesalahpahaman di balik semua kesalahpahaman yang sekarang sebenarnya sudah terjadi. Singkat cerita, setelah mengalahkan beberapa ekor naga dengan bantuan dari Cruz dan juga dengan bantuan dari Kill, maka pada kesempatan yang berikutnya, Cray pun kembali melanjutkan perjalanannya lagi untuk dapat pergi ke lantai 4 atau tempat di mana raja sedang berada. Lalu ketika dirinya sekarang sudah sampai, maka Franz pun langsung marah kepada Cray dengan cara berkata seperti ini kepadanya. Yaitu, kenapa Cray hanya bilang bahwa naga akan segera menyerang. Serta, kenapa Cray tidak bilang kepada mereka bahwa jumlah dari naga yang menyerang sekarang lebih dari 200 ekor. Gara-gara itulah, Franz dan juga para kesatria lainnya sekarang menjadi semakin kerepotan untuk dapat mengalahkan mereka semua. Mendengar ucapan itu dari Franz, Cray pun sekarang hanya tersenyum. Karena pada dasarnya, Cray sendiri pun sebenarnya sama sekali tidak tahu bahwa semua ucapannya barusan malah akan menjadi kenyataan. Nah, tepat di tengah perbincangan dari mereka berdua, maka dari arah belakang mereka, tiba-tiba saja pasukan naga dalam jumlah yang semakin banyak kini akhirnya langsung memutuskan untuk bisa datang. Serta secara bersama-sama, mereka pun segera bersiap untuk dapat menembak kelompok dari Cray dan juga kelompok dari pasukan raja dengan menggunakan kekuatan tembakan nafas esnya itu. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Cray pun kini segera bersiap untuk dapat bisa menahan serangan itu menggunakan kekuatan dari Severing-nya. Tapi masalahnya, jumlah orang yang harus dilindungi oleh Cray sekarang terlalu banyak. Jadi secara tidak langsung, Cray pun harus memprioritaskan raja lebih dulu untuk dapat dilindungi. Beruntungnya, tepat ketika ratusan ekor naga itu sudah mulai menyerang, maka dari arah kantong Cray, tiba-tiba saja muncullah seorang kesatria dengan baju besi berwarna putih yang akhirnya kini tiba-tiba saja langsung keluar. Serta tanpa pikir panjang, dia pun segera menggunakan kekuatan sihirnya itu sambil berkata seperti ini kepada Cray. Yaitu, umu. Menyaksikan semua hal itu, Cray pun kini seketika langsung menjadi sadar bahwa kesatria berbadan kecil dengan tinggi sekitar 5 cm atau kesatria sebesar penghapus itu, ternyata dia adalah teman masa kecilnya sekaligus hunter level 7 terkuat di dunia, yaitu Anthem Smart. Jadi ketika para naga sudah mulai menyerang, Anthem Smart pun langsung membuat sebuah dinding pelindung dari mana dengan ukuran yang sangat besar untuk bisa menahan semua serangan dari para naga, lalu membalikannya kepada mereka. Sehingga kelompok dari Cray yang sekarang berada di lantai 4 semuanya bisa menjadi selamat. Serta beberapa pasukan dari monster naga Childra itu kini tiba-tiba saja langsung menjadi tumbang. Nah, setelah berhasil menolong kelompok dari Cray dengan menggunakan kekuatannya itu, maka Anthem Smart pun kini segera melompat menuju ke arah jendela untuk bisa berbicara lagi menuju kepada Cray. Tapi masalahnya, Anthem Smart sekarang sudah sempat lupa
bahwa meskipun tubuhnya bisa dibuat menjadi kecil dengan menggunakan kekuatan artefak absolut armor miliknya itu, namun faktanya berat tubuh dari Atom Smart sekarang sama sekali tidak berubah, alias beratnya sekarang masih sama. Jadi gara-gara itulah jendela yang menjadi tempat pijakan dari Atom Smart kini tiba-tiba saja langsung menjadi hancur. Serta Anthem pun langsung terlempar keluar jendela sesuai pada potongan gambar panel manga ini. Oh iya, bagi kalian yang penasaran, Anthem Smart memang orangnya seperti itu. Dimana jika dirinya berbicara kepada orang lain, Anthem pun hanya bisa menggunakan kata-kata singkat, yaitu umu. Dan juga, Anthem pun baru akan berbicara dengan bahasa normal jika itu adalah urusan yang penting saja. Sementara itu di sisi lainnya, semua orang yang ada di sekitarnya kini seketika langsung menjadi sangat terkejut dan juga mereka pun sekarang menjadi terlihat salah paham. Karena menurut mereka, kekuatan dari Cry sangatlah luar biasa besar. Bahkan di dalam dialognya, Franz dan juga Raja dari Zebrudia saat ini langsung berkata seperti ini menuju kepada Cry. Yaitu, apakah mereka sekarang tidak salah lihat? Karena hanya dengan satu kali gerakan saja, Cry pun mampu menahan serangan dari Childra dengan cara membuat dinding pelindung mana yang sangat besar menggunakan kekuatan yang sama seperti kekuatan dari para paladin. Selain itu, ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk bisa menyaksikan ada seorang hunter yang dapat menggunakan kekuatan seperti itu dari jarak yang sangat dekat. Sehingga satu persatu dari mereka yang sekarang sedang berada di atas atap kini menjadi semakin kagum dengan kehebatan dari Cry. Nah, masalahnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Karena kenyataannya, orang yang menggunakan kekuatan sihir pelindung dalam skala yang sangat besar, dia adalah Anthem Smart yang sudah memperkecil ukuran tubuhnya itu hingga hanya setinggi 5 cm saja. Lalu ketika Anthem Smart sudah melompat dari kantong Cry, maka dia pun saat itu langsung terjatuh dari jendela sehingga tidak ada satupun orang di sana yang mampu melihat kehadiran dari Anthem Smart. Gara-gara itulah, maka mereka pun sekarang justru malah menganggap bahwa itu adalah kekuatan dari Cry. Mendengar semua ucapan dari teman-temannya itu, Cry pun awalnya sudah berniat untuk bisa membantahnya. Serta Cry pun juga baru ingin bilang bahwa itu bukanlah perbuatannya. Tapi jika Cry jujur kepada Raja, maka hal itu pun justru malah akan bermasalah bagi Cry. Karena sejak awal perjalanan ini dimulai, Cry hanya diperbolehkan membawa 5 orang anggota panti saja, termasuk dengan dirinya. Jadi, jika Cry ketahuan membawa semua anggota party yang lainnya, maka Cry pun menjadi takut jika relik karpet terbangnya itu nantinya akan diambil lagi oleh Raja. Berdasarkan hal itulah, maka Cry pun kini seketika langsung membatalkan niatnya untuk bisa memberitahu mereka. Serta, Cry pun sekarang hanya tersenyum ketika dirinya mendapatkan pujian atas semua perbuatan yang dilakukan oleh Anthem Smart. Wow, menarik banget ya.